Kita lanjutkan kuliah kita. Kemarin kita sudah membahas jarimah hudud. Sekarang kita masuk ke materi mengenai jarimah qisas diyat. Apa itu pengertian dari jarimah qisas? Secara bahasa atau secara etimologi, qisas itu merupakan bentuk masdar. Masdar itu adalah kata kerja yang dibendakan atau dalam bahasa Inggris disebut dengan gerund. Dari kata kerja koso yang artinya memotong atau iktaso yang berarti mengikuti. Maksudnya mengikuti perbuatan jahat dengan pembalasan atas perbuatannya. Dalam hadis terkadang disebut dengan qoat, semisal atau seumpama, atau dalam bahasa yang lain disebut dengan al-mutamathilah. Dari etimologi atau arti bahasa saja, sudah terlihat bahwa qisas itu merupakan bentuk pembalasan atas perbuatan jahat yang dilakukan oleh seseorang, di mana pembalasan itu bersifat semisal atau seumpama. Sekarang, apa pengertian qisas secara terminologi atau secara istilah? Terkadang juga disebut pengertian secara syar'i. Al-qisasu istilahan atau al-qisasu syar'an. Pengertian qisas secara istilah atau secara syar'i. Ada dua pengertian, tetapi antara satu pengertian dengan pengertian yang lain sebenarnya sama saja substansinya. Yang pertama, secara terminologi, qisas adalah akibat yang sama yang dikenakan kepada seseorang yang menghilangkan nyawa atau anggota badan atau menghilangkan kegunaannya atau melukai orang lain seperti apa yang diperbuatnya. Yang perlu digarisbawahi adalah akibat sama. Jadi qisas itu merupakan bentuk akibat yang sama. Sama seperti apa? Sama seperti apa yang diperbuatnya. Ya, sementara perbuatannya itu bisa berupa penghilangan nyawa atau anggota badan, penghilangan kegunaan atau fungsi anggota badan, atau melukai orang lain. Yang jelas, qisas itu adalah akibat sama seperti yang diperbuatnya. Ada juga yang mengartikan qisas adalah keseimbangan atau pembalasan terhadap pelaku kejahatan dengan sesuatu yang seimbang dari apa yang telah diperbuatnya. Yang perlu digarisbawahi adalah kata keseimbangan atau pembalasan. Dan dengan sesuatu yang seimbang dari apa yang telah diperbuatnya. Artinya ada orang yang melakukan suatu kejahatan yang kemudian dibalas yang seimbang atau sesuai dengan apa yang diperbuatnya. Dari pengertian itu maka bisa disimpulkan bahwa jarimah qisas adalah jarimah atau perbuatan yang diancam dengan hukuman qisas. Apa itu hukuman qisas? Yaitu hukuman atau pidana yang sama dengan macam perbuatan pidana yang dilakukan. Maka orang yang melakukan pembunuhan dengan sengaja, qisasnya adalah dibunuh juga. Orang yang melakukan penganiayaan sengaja dengan melukai telinga, maka qisasnya adalah dilukai telinganya juga. Ada orang yang dengan sengaja melakukan penganiayaan dengan menghilangkan fungsi mata kanan korban, maka qisasnya adalah dihilangkan fungsi mata kanan pelakunya. Itu adalah qisas, yaitu hukuman atau akibat yang sama atau yang seimbang sebagai pembalasan atas suatu kejahatan yang dilakukan. Berbeda dengan jarimah hudud yang sepenuhnya menjadi hak Allah. Pencurian misalnya, as-sariq was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan maka potonglah tangan mereka masing-masing. Hukuman bagi jarimah sariqah atau pencurian adalah qat'ul yad, potong tangan.
Dan itu sepenuhnya menjadi hak Allah. Meskipun ada pemaafan dari korban, tetapi hukuman had berupa qat'ul yad atau potong tangan itu tetap harus dijalankan. Karena apa? Karena penentu hukuman itu adalah Allah. Sebagaimana yang telah termaktub di dalam nas baik Al-Quran maupun As-Sunnah. Jarimah qisas ini berbeda dengan jarimah hudud. Karena jarimah qisas ini merupakan jarimah yang menjadi hak Allah dan hak adami secara bersamaan. Meskipun hak adaminya itu lebih besar. Karena qisas yang menetapkan adalah nas. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian qisas di dalam pembunuhan sengaja. Yang menetapkan adanya qisas bagi pembunuhan sengaja adalah nas. Tetapi kenapa hak adaminya lebih besar? Karena hukuman qisas yang telah ditetapkan oleh nas itu bisa berganti menjadi hukuman yang lain, yaitu diat atau ganti kerugian. Dengan syarat ada pemaafan dari korban atau keluarga korban. Berarti apa yang telah ditentukan oleh Allah itu bisa diubah atas hak yang dimiliki oleh korban atau keluarga korban. Kalau dalam penganiayaan tentunya korban, kalau pembunuhan karena korbannya sudah tidak ada, maka menjadi hak dari keluarga korban. Ini perbedaan antara jarimah hudud yang sepenuhnya menjadi hak Allah dengan jarimah qisas yang menjadi hak Allah sekaligus hak adami secara bersamaan, tetapi hak adaminya itu lebih besar. Yang adanya hak adami dalam jarimah qisas ini ditunjukkan dengan adanya diat yang tadi saya sampaikan, ganti kerugian bagi jarimah qisas yang dimaafkan. Karena itulah maka jarimah qisas sering disebut dengan jarimah qisas diat. Nah, ini sebabnya kenapa saya menyatukan antara jarimah qisas dengan diat, sehingga saya menyebut dengan istilah jarimah qisas diat. Nah, sekarang kita ke macam-macam jarimah qisas. Macam jarimah qisas itu ada dua. Yang pertama, qisas jiwa, yaitu untuk jarimah qatl atau pembunuhan. Dan yang kedua, qisas badan, atau diperuntukkan bagi jarimah juruh atau penganiayaan. Nah, sementara terkait dengan sikap batin pelaku pembunuhan dan penganiayaan, untuk pembunuhan sikap batin pelakunya itu ada 3. Bisa jadi pembunuhan itu sengaja, atau semi sengaja, atau dengan kesalahan atau kealpaan. Sementara untuk penganiayaan dan juga jarimah yang lain, sikap batin pelakunya itu hanya 2. Yang pertama, dengan sengaja atau dengan kesalahan atau kealpaan. Jadi sekali lagi, sikap batin semi sengaja atau syibhul amdi itu hanya ada pada jarimah pembunuhan. Nah, kapan terjadi perbuatan dengan sengaja? Manakala ada pengetahuan dan kehendak. Ada pengetahuan dari pelaku bahwa perbuatannya itu merupakan perbuatan yang terlarang, dan ada kehendak, artinya pelaku benar-benar menghendaki terjadinya suatu akibat yang dilarang oleh jinayat atau hukum pidana Islam. Sementara untuk yang semi sengaja ada pengetahuan. Jadi pelakunya tahu bahwa perbuatannya itu bisa menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum pidana Islam, tetapi sesungguhnya dia tidak menghendaki terjadinya akibat itu. Kemudian ada sikap batin dengan kesalahan atau kealpaan. Tidak ada pengetahuan, apalagi kehendak, tapi perbuatannya menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum pidana Islam. Ini secara umum mengenai pembagian sikap batin bagi pelaku jarimah pembunuhan atau jarimatul qatli dan jarimatul juruh atau tindak pidana penganiayaan.
Nah, nanti akan saya jelaskan secara lebih lanjut lagi terkait dengan hal ini. Sekarang kita masuk ke pembahasan mengenai qisas jiwa. Para ulama mendefinisikan pembunuhan dengan suatu perbuatan manusia yang menyebabkan hilangnya nyawa. Oleh karenanya maka di dalam hukum pidana Islam, konsep pembunuhan itu berbeda dengan KUHP. Kalau dalam hukum pidana Islam, apapun perbuatannya, apapun sikap batinnya, sepanjang menyebabkan hilangnya nyawa, maka merupakan pembunuhan atau jarimatul qatli. Berbeda halnya dengan konsep pembunuhan dalam KUHP, di mana disebut pembunuhan manakala memang pelakunya sengaja. Pelakunya punya kehendak untuk menimbulkan akibat berupa hilangnya nyawa orang lain. Ketika pelaku tidak sengaja, tapi perbuatannya mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, maka di dalam KUHP itu tidak disebut sebagai pembunuhan. Makanya dikenakan ketentuan pasal 359 karena kelalaiannya mengakibatkan matinya orang lain. Ya, sementara di dalam hukum pidana Islam tetap dianggap sebagai pembunuhan, yaitu pembunuhan karena kesalahan atau kelalaian. Demikian halnya juga di dalam KUHP, kalau ada seseorang yang ia kehendaki adalah melakukan penganiayaan, tetapi bisa berakibat pada matinya orang lain. Jadi tidak ada niat membunuh, tapi hanya menganiaya. Hanya saja akibatnya adalah kematian. Maka itu juga bukan pembunuhan, tetapi penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang lain. Tapi dalam hukum pidana Islam itu merupakan pembunuhan. Masuk dalam kategori pembunuhan semi sengaja karena yang dia inginkan adalah menganiaya, tetapi ternyata berakibat pada matinya seseorang. Yaitu perbedaan konsep antara hukum pidana Islam dengan KUHP mengenai tindak pidana pembunuhan. Jadi sekali lagi, para ulama mendefinisikan pembunuhan adalah suatu perbuatan manusia yang menyebabkan hilangnya nyawa. Apapun sikap batinnya, mau sengaja, semi sengaja, atau karena kesalahan atau kealpaan. Ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah membagi pembunuhan menjadi 3 macam. Yang pertama pembunuhan sengaja atau qatlul amdi. Yang kedua adalah qatlul syibhil amdi, pembunuhan semi sengaja. Dan yang ketiga adalah qatlul khata' atau pembunuhan karena kesalahan. Apa itu pembunuhan sengaja atau qatlul amdi? Yaitu perbuatan terhadap seseorang dengan maksud untuk menghilangkan nyawanya. Jadi pelaku memang punya kehendak, punya maksud untuk menghilangkan nyawa orang lain. Maka ketika dia melakukan suatu perbuatan, benar ternyata sesuai dengan kehendak pelaku bahwa orang itu mati, maka itu disebut sebagai pembunuhan sengaja atau qatlul amdi. Kemudian yang kedua, pembunuhan semi sengaja atau qatlu syibhil amdi. Yaitu perbuatan penganiayaan. Jadi yang dikehendaki oleh pelaku adalah menganiaya seseorang. Tidak ada maksud untuk membunuh pelakunya. Tetapi ternyata mengakibatkan kematian. Nah, jadi yang dikehendaki adalah penganiayaan, tapi ternyata akibatnya adalah kematian. Maka yang seperti itu disebut sebagai pembunuhan semi sengaja atau qatlu syibhil amdi. Misalnya apa? Misalnya ada seseorang yang hanya akan memberikan pelajaran kepada orang lain karena ada sakit hati yang pernah dialami oleh seseorang. Kemudian dia hanya ingin memukul dan membuat sakit pelakunya saja, korbannya saja, tetapi ternyata akibatnya korbannya itu mati. Maka itu disebut sebagai pembunuhan semi sengaja. Kemudian yang ketiga ada pembunuhan karena kesalahan atau qatlul khata'. Terkait dengan pembunuhan karena kesalahan, ini jenisnya ada 2 kemungkinan.
Yang pertama, bila si pelaku sengaja melakukan perbuatan dan mempunyai niat membunuh seseorang, yang dalam persangkaannya orang itu boleh dibunuh. Karena dalam Islam ada orang tertentu yang boleh dibunuh. Misalnya apa? Misalnya musuh di dalam peperangan. Itu halal atau boleh dibunuh. Ya, pelaku mengira bahwa orang yang mau dia bunuh adalah orang yang disangka merupakan orang yang boleh dibunuh. Misalnya musuh di dalam peperangan tadi. Ternyata orang tersebut bukanlah merupakan orang yang boleh dibunuh. Ternyata kawannya sendiri. Maka yang seperti itu disebut sebagai pembunuhan karena kesalahan atau qatlul khata'. Yang kedua, kemungkinannya bila si pelaku tidak bermaksud melakukan kejahatan, tetapi akibat kelalaiannya, jadi murni karena kelalaian atau kealpaannya, perbuatannya bisa menimbulkan kematian. Misalnya seseorang terjatuh dan menimpa bayi yang berada di dalam gendongannya sehingga dia mati. Dia tidak punya kehendak sama sekali untuk melakukan kejahatan, apalagi melakukan pembunuhan. Tetapi karena kelalaiannya, dia tidak berhati-hati, jatuh sehingga bayi yang digendongnya tertimpa dan meninggal dunia. Maka yang seperti itu disebut sebagai pembunuhan karena kesalahan atau qatlul khata'. Nah, di dalam hukum pidana Islam ada teori alat untuk menentukan sikap batin pelaku pembunuhan. Jadi untuk menentukan ini merupakan pembunuhan sengaja atau bukan bisa dilihat dari alat yang digunakan. Dengan syarat pembunuhan itu dilakukan menggunakan alat. Yang pertama, kapan disebut sebagai pembunuhan sengaja atau qatlul amdi? Ketika pelaku menggunakan alat yang menurut sifat dasarnya atau fakta pada umumnya memang dapat membunuh. Misalnya apa? Pedang, pistol. Menurut sifat dasarnya, alat itu memang bisa digunakan untuk membunuh. Dan menurut fakta pada umumnya, kalau orang itu di pedang, orang itu di pistol, maka yang akan terjadi adalah kematian. Oleh karenanya ketika ada seseorang menggunakan pistol atau pedang, diarahkan kepada orang lain hingga orang lain itu mati, maka berdasarkan alat yang digunakan itu bisa dikategorikan sebagai pembunuhan sengaja atau qatlul amdi. Nah, bagaimana untuk disebut sebagai pembunuhan semi sengaja atau pembunuhan karena kesalahan? Qatlul syibhil amdi atau qatlul khata'. Jika pelaku menggunakan alat yang menurut sifat dasarnya atau fakta pada umumnya tidak dapat membunuh, tetapi pada kenyataannya ternyata dapat mengakibatkan matinya seseorang. Contohnya apa? Kayu rotan. Orang hanya akan memukul. Nah, menurut sifat dasarnya, kayu rotan itu tidak digunakan untuk membunuh. Dan fakta pada umumnya kalau orang itu hanya dipukul dengan kayu rotan, maka orang itu nggak akan mati. Nah, tapi dalam kenyataannya kok orang itu mati, maka disebut sebagai pembunuhan karena kesalahan. Kalau memang sejak awal tidak ada niat menganiaya, misalnya hanya bercanda. Tapi kalau sejak awal punya niat untuk melakukan penganiayaan, maka disebut sebagai pembunuhan semi sengaja atau qatlu syibhil amdi. Nah, terkait dengan teori alat ini ada catatan dari Abdul Qadir Audah. Nah, jika alatnya seperti kayu atau rotan tadi diarahkan pada bagian tubuh tertentu dan dengan kekuatan tertentu yang lazimnya dapat mematikan, maka dianggap sebagai pembunuhan sengaja. Misalnya menonjokkan kayu pada ulu hati dengan kuat. Kayu itu menurut sifat dasar dan fakta pada umumnya tidak dapat membunuh. Tapi kalau diarahkan pada tubuh tertentu dan dengan kekuatan tertentu yang lazimnya dapat mematikan,
seperti menonjokkan pada ulu hati dengan tenaga yang sangat kuat, maka itu dianggap sebagai pembunuhan sengaja, sekalipun alatnya adalah kayu. Ini catatan menurut Abdul Qadir Audah. Ya, qisas merupakan hukuman pokok terhadap pelaku pembunuhan sengaja. Jadi pembunuhan yang diancam dengan qisas atau pembalasan itu hanyalah pembunuhan sengaja. Dasarnya seperti yang tadi saya sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatlah. Al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal untha bil untha. Faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilaihi bi ihsan. Dzalika takhfifum mir rabbikum wa rahmah. Faman i'tada ba'da dzalika falahu 'adzabun alim. Hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumul qisas, diwajibkan atas kamu qisas. Fil qatla berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Al-hurru bil hurri, orang merdeka dengan orang merdeka. Wal abdu bil abdi, hamba sahaya dengan hamba sahaya. Wal untha bil untha, dan wanita dengan wanita. Faman ufiya lahu min akhihi syai'un, maka barang siapa yang mendapatkan suatu pemaafan dari saudaranya, fattiba'um bil ma'ruf, hendaknya yang memaafkan mengikuti dengan cara yang baik. Wa ada'un ilaihi bi ihsan, dan hendaklah yang diberi maaf membayar diat kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik pula. Dzalika takhfifum mir rabbikum wa rahmah, yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Faman i'tada ba'da dzalika falahu 'adzabun alim, barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya adalah siksa yang sangat pedih. Ini Quran Surat Al-Baqarah ayat 178. Ya. Sekarang apa syarat dapat dijatuhkannya qisas kepada pelaku pembunuhan sengaja? Yang pertama, qisas dapat dijatuhkan manakala korban adalah orang yang haram untuk dibunuh. Tadi saya sampaikan di dalam Islam ada orang-orang tertentu yang halal dibunuh. Misalnya kafir harbi atau orang kafir yang memerangi orang-orang Islam. Maka dia boleh untuk dibunuh. Nah, untuk dapat dijatuhkan qisas, korbannya adalah orang yang haram untuk dibunuh, bukan merupakan orang yang boleh dibunuh menurut syariat. Yang kedua, pelaku pembunuhan adalah mukallaf. Yang dulu pernah saya sampaikan, mukallaf itu adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan atau jarimah yang dia lakukan. Dia orang yang mampu melakukan dengan sikap batin sengaja atau paling tidak karena kealpaan, dan tidak ada alasan yang menghapuskan pidana bagi pelakunya. Nah, ketika pelaku itu anak-anak, maka pelaku itu tidak boleh dijatuhi qisas. Ketika pelaku itu orang gila, maka pelakunya itu tidak bisa dijatuhi qisas. Kenapa? Karena bukan mukallaf atau merupakan orang yang tidak dapat bertanggung jawab atas perbuatan atau jarimah yang dia lakukan. Kemudian yang ketiga, syarat dapat dijatuhkannya qisas, pelaku pembunuhan memiliki pilihan untuk melakukan atau tidak melakukan pembunuhan. Jadi bukan merupakan pembunuhan yang dilakukan karena terpaksa. Nah, karena terpaksa itu berarti nggak ada pilihan untuk menyelamatkan diri kecuali dengan melakukan pembunuhan. Nah, kalau dalam keadaan terpaksa, maka itu berarti ada alasan yang menghapuskan pidana atau hukuman bagi dirinya. Kemudian yang keempat, pelaku pembunuhan bukan orang tua korban. Ini kalau memahami hadis secara letterleh. La yuqtalu walid biwaladihi. Tidak dibunuh atau tidak diqisas walid, orang tua, biwaladihi, yang membunuh anaknya. Bagi yang memahaminya secara letterleh, kenapa kok orang tua yang membunuh anaknya tidak diqisas? Karena bagaimanapun anak itu ada di dunia,
disebabkan karena adanya orang tua, sekalipun itu merupakan pemberian Allah, tapi ada di dunia melalui perantara orang tuanya. Maka ketika orang tuanya itu menjadikan anak itu tidak ada lagi di dunia, maka hukumannya itu diperingan, bukan hukuman qisas. Ini menurut hadis riwayat Tirmidzi. Tapi berbeda dengan pemahaman yang disampaikan oleh Mahmud Shaltut. Menurut Mahmud Shaltut, seorang ayah atau ibu tetap dikisos ketika dia membunuh anaknya. Dasarnya adalah Quran Surat Al-Baqarah 178 tadi yang lafadznya itu umum, tidak mengecualikan untuk siapapun. Kutiba alaikumul qisasu fil qatlah. Jadi tidak ada pengecualian untuk orang tua terhadap anaknya. Jadi menurut Mahmud Shaltut, sekalipun orang tua yang menjadi pelaku pembunuhan terhadap anaknya tetap dijatuhi hukuman qisas atau dibunuh. Ini syarat dapat dijatuhkannya qisas kepada pelaku pembunuhan sengaja atau qatlul amdi. Sekarang kita masuk yang kedua, yaitu qisas badan. Penganiayaan sengaja atau juruhul amdi adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara sengaja dengan sasaran anggota badan. Jadi kalau pembunuhan itu sasarannya adalah nyawa, kalau penganiayaan itu sasarannya adalah anggota badan. Bisa mengakibatkan luka terhadap anggota badan itu hanya luka saja, misalnya memar atau berdarah, atau mengakibatkan hilangnya anggota badan. Jadi misalnya matanya hilang, telinganya hilang, hidungnya hilang, tangannya hilang, atau bisa juga mengakibatkan hilangnya fungsi anggota badannya. Jadi anggota badannya itu masih ada, tetapi yang hilang adalah fungsinya saja. Seperti Novel Baswedan, penyidik senior KPK, disiram dengan air keras, matanya masih ada, bola matanya masih ada, tetapi hilang fungsi penglihatannya. Ini juga merupakan penganiayaan sengaja. Jadi objeknya adalah anggota badan, bisa mengakibatkan luka, hilangnya anggota badan itu atau hilangnya fungsi anggota badan. Apa dalilnya? Dalilnya adalah Quran Surat Al-Maidah ayat 45. Wa katabna alaihim fiha annan nafsa bin nafsi wal aina bil aini wal anfa bil anfi wal uduna bil uduni was-sinna bis sinni wal juruha qisas. Faman tasaddaqa bihi fahuwa kaffaratul lah. Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humud dhalimun. Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya At-Taurat bahwasanya jiwa dibalas dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka pun ada qisasnya. Barang siapa yang melepaskan hak qisasnya, maka melepaskan hak itu menjadi penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Jadi memaafkan itu lebih baik dibanding dengan menuntut qisas. Karena di sini disebutkan, barang siapa yang melepaskan hak qisasnya, maka melepaskan hak itu menjadi penebus dosa baginya. Dosa-dosanya akan diampuni manakala dia mampu untuk memberikan maaf kepada pelaku jarimah. Nah, sekarang kita masuk ke materi pidana dan penjatuhan pidana dalam jarimah qisas. Ya. Hukuman pokok terhadap pelaku pembunuhan sengaja atau penganiayaan sengaja adalah qisas. Jadi qisas itu sekali lagi hanya diperuntukkan untuk pelaku pembunuhan sengaja dan pelaku penganiayaan sengaja. Ya, qisas ini menjadi al-uqubah al-asliyah atau hukuman pokok. Bila dimaafkan oleh korban atau keluarga korban, kalau dalam penganiayaan korban yang punya hak untuk memberikan maaf,
Sementara dalam pembunuhan, keluarga korban yang punya hak untuk memberikan maaf. Karena korbannya sudah nggak ada. Maka hukuman penggantinya adalah diat atau ganti kerugian. Jika sanksi kisos dan diat dimaafkan, artinya ada maaf secara mutlak baik dari korban atau keluarga korban, maka hukuman penggantinya adalah takzir atau hukuman yang ditentukan oleh ulil amri. Misalnya ada pembunuhan, kemudian keluarga korban memaafkan secara mutlak. Tidak usah dikisos. Tidak pula perlu membayar diat atau ganti kerugian. Kami sudah memaafkan. Bukan berarti pelakunya bebas. Bagaimanapun perbuatannya itu tercela. Maka hukuman penggantinya adalah takzir yang ditetapkan oleh ulil amri. Dan menurut Imam Syafi'i, takzir tadi karena adanya maaf mutlak dari korban atau keluarga korban, ditambah dengan kafarat atau hukuman vertikal dalam hubungan dengan Allah, yaitu memerdekakan hamba sahaya mukmin atau puasa 2 bulan berturut-turut. Nah, saat ini hamba sahaya tidak ada. Maka kafaratnya adalah puasa 2 bulan secara berturut-turut. Ya, diat itu merupakan al-uqubah al-badaliyah, hukuman pengganti bagi kisos. Takzir itu merupakan hukuman pengganti dari kisos dan diat manakala ada maaf secara mutlak, di mana korban atau keluarga korban tidak menuntut kisos maupun diat atau ganti kerugian. Nah, sementara ada hukuman tambahan bagi pelaku pembunuhan yang merupakan al-uqubah at-tabaiyah, hukuman tambahan. Apa itu? Pencabutan atas hak waris dan hak wasiat harta dari orang yang dibunuh. Jadi ketika dia membunuh seseorang, maka orang yang membunuh itu tidak berhak atas waris atau dan wasiat harta dari orang yang dibunuh. Misalnya ada seorang anak membunuh bapaknya, maka anak itu akan kehilangan hak untuk mewarisi atau akan kehilangan hak wasiat harta dari orang tuanya. Ini yang merupakan hukuman tambahan atau al-uqubah at-tabaiyah. Nah, sementara untuk pembunuhan yang lain, nah bisa dilihat dari tabel ini atau skema ini, pembunuhan dan penganiayaan itu bisa dibagi menjadi dua, yaitu pembunuhan sengaja dan penganiayaan sengaja, serta pembunuhan sengaja tidak sengaja atau karena kesalahan, dan pembunuhan dan penganiayaan karena kesalahan. Khusus untuk pembunuhan itu ada semi sengaja. Jadi bisa dikelompokkan menjadi dua. Untuk pembunuhan sengaja dan penganiayaan sengaja, maka jika tidak ada maaf, hukumannya adalah kisos, atau dia dibunuh atau dianiaya sesuai dengan apa yang telah diperbuat pelakunya. Jika ada maaf dari korban atau keluarga korban, maka hukumannya adalah diat atau ganti kerugian. Kalau ada maaf tanpa diat atau maaf secara mutlak, maka hukumannya adalah takzir yang ditetapkan oleh ulil amri. Plus tadi menurut Imam Syafi'i ditambah dengan kafarat, yaitu hukuman vertikal, yaitu puasa 2 bulan secara berturut-turut sebagai penebus dosanya. Bagaimana dengan pembunuhan dan penganiayaan yang lain yang tidak dilakukan dengan sengaja? Maka hukuman pokoknya adalah diat. Misalnya pembunuhan karena kesalahan, seperti kecelakaan lalu lintas. Ada orang mengendarai motor, kemudian tiba-tiba menabrak pejalan kaki, meninggal dunia. Itu pembunuhan karena kesalahan. Kenapa? Karena tidak ada kehendak, tidak ada pengetahuan juga bagi pelaku bahwa perbuatannya akan menimbulkan akibat berupa matinya orang lain. Maka dalam hal itu hukuman pokoknya bukan kisos, tapi diat atau ganti kerugian. Kalau dimaafkan, maka berubah menjadi takzir plus kafarat puasa 2 bulan secara berturut-turut menurut Imam Syafi'i. Ini hukuman bagi pembunuhan atau penganiayaan. Jadi sekali lagi,
bahwa yang diancam dengan hukuman qisas itu hanyalah pembunuhan sengaja dan penganiayaan sengaja. Sementara yang tidak sengaja itu hukuman pokoknya adalah diat atau ganti kerugian. Nah, ada beberapa catatan. Salah satunya adalah siapa sih ahli waris yang berhak menuntut qisas atau memaafkannya? Tadi ketika ada pembunuhan sengaja, keluarga korban memberikan maaf, maka berubah menjadi diat. Nah, pertanyaannya adalah ahli waris yang mana? Karena ahli waris itu bisa lebih dari satu. Nah, menurut Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad, yang punya hak untuk memaafkan adalah seluruh ahli waris, baik laki-laki maupun perempuan. Artinya, semua ahli waris itu harus memberikan maaf. Kalau ada sebagian dari ahli waris tidak memberikan maaf, maka hukumannya itu tetap qisas. Berbeda halnya menurut Imam Malik. Menurut Imam Malik, ahli waris yang berhak memaafkan adalah ahli waris yang masuk dalam kategori asobah bin nafsi. Apa itu ahli waris asobah bin nafsi? Ahli waris yang mendapatkan harta bagian waris tidak disebabkan karena orang lain, tetapi dia mendapatkannya karena dirinya sendiri. Anak laki-laki misalnya itu asobah bin nafsi. Dia mendapatkan warisan bukan karena orang lain, tapi karena dirinya sendiri. Kenapa asobah bin nafsi? Menurut Imam Malik, ahli waris asobah bin nafsi ini adalah orang yang paling dekat dengan korban. Makanya dia kan memang orang yang punya hak paling banyak terhadap harta warisan. Jadi dianggapnya merupakan orang yang paling dekat dengan korban. Nah, kalau kita melihat Quran surat Al-Baqarah 178 yang menyebutkan faman ufiya lahu min akhihi, barang siapa mendapatkan pemaafan dari saudaranya. Nah, saudara di sini maksudnya adalah ahli waris korban, tidak menyebutkan apa kategorinya. Maka kalau kita merujuk pada Al-Baqarah 178, yang berhak untuk menuntut qisas atau memaafkannya adalah seluruh ahli waris secara kolektif kolegial. Tidak ada satupun ahli waris yang tidak setuju. Kalau ada satu yang tidak setuju, maka maaf itu dianggap tidak ada, sehingga pelakunya tetap dihukum dengan hukuman pokoknya. Ya, bagaimana pelaksanaan hukuman qisas? Dalam pelaksanaannya, hukuman qisas baik untuk pembunuhan sengaja maupun penganiayaan sengaja tidak boleh melebihi perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Artinya, pelaku menerima hukuman sesuai dengan yang dilakukannya kepada korban. Jadi kalau menghilangkan satu telinga kanan, ya hukuman qisasnya adalah dihilangkan satu telinga kanannya. Tidak boleh dua-duanya dihilangkan. Itu berarti melebihi perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Dan melebihkan hukuman itu merupakan perbuatan yang melampaui batas. Karena memang qisas itu adalah hukuman yang serupa atau semisal sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelakunya. Tidak boleh melebihkan dari apa yang dilakukan oleh pelakunya karena itu merupakan perbuatan yang melampaui batas. Ya, terkadang pidana qisas itu menjadi hapus. Kapan pidana qisas itu bisa terhapus? Nah, tentunya kalau ada maaf dari korban atau keluarga korban, baik disertai dengan tuntutan diat ataupun maaf secara mutlak. Ketika ada maaf, maka berubah qisas itu menjadi diat, hapus. Kalau ada maaf mutlak, maka berubah menjadi takzir. Sehingga qisas itu terhapus, tidak dilaksanakan. Yang kedua, hapusnya pidana qisas karena hilangnya tempat atau objek pelaksanaan qisas. Misalnya, seorang pembunuh sudah mati. Objeknya untuk dilakukan qisas adalah nyawa, tapi nyawanya sudah nggak ada. Maka menjadi hapus pidana qisasnya. Atau terpotongnya tangan pelaku penganiayaan yang memotong tangan korban.
Ada pelaku penganiayaan memotong tangan kanan korban. Sementara tangan kanan pelakunya itu sudah nggak ada. Berarti objeknya sudah nggak ada. Maka tidak boleh dijatuhi kisos. Hukuman kisosnya menjadi hapus. Maka sanksi penggantinya adalah diat. Atau misalnya orang menghilangkan satu telinga bagian kiri. Tapi pelakunya juga nggak punya telinga bagian kiri. Maka tidak ada kisos. Diganti dengan diat atau ganti kerugian. Nah, berapa jumlahnya? Nanti kita akan bahas di akhir materi mengenai jarimah kisos diat ini. Nah, ini yang ada catatan, hapusnya pidana kisos jika pelaku pembunuhan adalah orang tua korban. Ini tadi ada perbedaan pendapat terkait dengan pemahaman layuk talu walid biwaladihi. Atau tidak dibunuh orang tua yang membunuh anaknya. Nah, Mahmud Shaltut tadi memahami Al-Baqarah 178 bersifat umum. Artinya apa? Artinya tidak ada pengecualian untuk orang tua yang membunuh anaknya.